Di bawah langit biru yang penuh makna, kami bangun negeri dengan sepenuh jiwa. Dari Sabang sampai Merauke merajut asa, bersama rakyat untuk Indonesia kita. Indonesia sedang berada di titik balik sejarah, dengan kepemimpinan baru yang siap membawa kita menuju masa depan. Namun, apakah kita siap menghadapi tantangan besar yang ada di depan kita? Serta bagaimana program dan visi baru ini akan membantu kita mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045? Saya Irene Estefin untuk Hiponesia. Indonesia, negeri yang kaya yang penuh dengan potensi. Namun, masih banyak tantangan yang kita hadapi. Kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan gizi masih nyata di tengah-tengah kita. Banyak anak-anak kita belum mendapatkan kesempatan yang layak, pendidikan yang memadai, dan gizi yang seharusnya mereka dapatkan. Tantangan-tantangan ini adalah penghalang menuju impian kita, menuju Indonesia Emas 2045. Kita sering mendengar statistik yang membanggakan, namun kenyataannya ada banyak masyarakat kita yang belum merasakan kesejahteraan. Masih ada ibu-ibu yang kekurangan gizi, anak-anak yang mengalami stunting, dan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semua ini adalah tantangan besar yang harus kita atasi bersama. Tantangan ini tidak hanya mengenai ekonomi, tetapi juga tentang hak dasar manusia untuk hidup dengan layak. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran memahami bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, masalah-masalah ini harus ditangani dengan serius dan segera. Dengan kepemimpinan yang baru, kini harapan baru pun juga datang. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kita berharap solusi nyata akan hadir. Program makan bergizi gratis adalah salah satu langkah besar untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Program ini akan menjangkau lebih dari 80 juta penerima, mulai dari ibu hamil, anak balita, hingga anak sekolah di seluruh negeri. Ini bukan hanya tentang memberikan makanan, tetapi juga tentang memperbaiki status gizi masyarakat, mengurangi stunting, dan memastikan bahwa generasi penerus kita memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi masa depan. Program ini telah dialokasikan dana sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025. Menunjukkan komitmen pemerintah yang besar terhadap perbaikan gizi masyarakat. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada daerah-daerah yang paling membutuhkan. Dalam implementasinya, program ini harus diawasi dengan baik untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dengan industri pangan yang tidak sehat. Ini adalah upaya kolektif untuk menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing tinggi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, telah dirumuskan 8 misi besar Asta Cita, mulai dari pengokohan ideologi negara hingga pembangunan infrastruktur desa, dari penguatan pertahanan hingga pengembangan ekonomi hijau dan biru. Semua ini berfokus pada rakyat. Pemerintah berkomitmen membangun dari bawah, memastikan desa-desa maju dan masyarakat desa merasakan kemakmuran yang sama dengan masyarakat di kota. Seperti yang dijelaskan dalam misi Asta Cita, pembangunan dari desa menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Membangun dari desa juga berarti memberikan kesempatan bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk menikmati akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, hilirisasi industri juga menjadi prioritas. Tidak lagi hanya menjual bahan mentah, Indonesia akan menjadi pusat industri yang menghasilkan produk-produk dengan nilai tambah tinggi. Ini berarti akan terciptanya lebih banyak lapangan kerja, lebih banyak kesempatan untuk anak muda, dan lebih banyak kesejahteraan bagi semua. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan upaya hilirisasi guna menciptakan industri yang lebih maju dan berdaya saing tinggi. Hilirisasi juga berarti memaksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Misi pembangunan SDM juga menjadi pilar penting. Pemerintahan Prabowo Gibran menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
Melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi, diharapkan SDM Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Pemerintah akan fokus pada peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Selain itu, program-program pelatihan kerja akan diperluas untuk memastikan bahwa lulusan sekolah dan perguruan tinggi siap memasuki dunia kerja dan mampu berkontribusi pada perekonomian nasional. Tidak hanya itu, pemerintahan Prabowo Gibran juga berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya mencakup jalan dan jembatan, tetapi juga sarana pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap air bersih. Pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Inilah langkah menuju Indonesia Emas 2045, sebuah visi untuk negeri yang adil, makmur, dan mandiri. Prabowo dan Gibran tidak hanya membawa janji, tetapi membawa rencana nyata untuk masa depan kita. Mereka percaya bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, negara yang dihormati di kancah internasional, dan negara yang memberikan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya. Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera pada usia kemerdekaan yang ke-100. Untuk mencapai tujuan mulia ini, diperlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo dalam pidatonya mengingatkan bahwa tantangan bangsa tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Tantangan internal seperti kebocoran anggaran, korupsi, dan kolusi antara pejabat dan pengusaha adalah hambatan besar yang harus diatasi. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki sistem, menegakkan hukum dengan tegas, dan mengimplementasikan digitalisasi pada sistem pemerintahan. Prabowo menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari atas, karena ikan busuk mulai dari kepala. Semua pejabat dari pusat hingga daerah harus memberi contoh dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Bersama Prabowo dan Gibran, kita optimis kita mampu mewujudkan impian ini. Indonesia yang lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih sejahtera. Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 telah dimulai. Mari kita bersama-sama bergotong royong dan mendukung penuh kepemimpinan ini. Karena masa depan adalah milik kita semua dan bersama kita akan wujudkan. Dengan koalisi politik yang besar, diharapkan semakin banyak pihak yang mendukung dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan besar ini. Semangat gotong royong dan kebersamaan adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita kemerdekaan bangsa. Indonesia Emas 2045 bukanlah sekedar impian, tetapi tujuan yang bisa dicapai dengan kerja keras, komitmen, dan persatuan. Pemerintah Prabowo Gibran telah menyiapkan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan ini, tetapi diperlukan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, setiap warga negara memiliki peran penting dalam perjalanan ini. Jika strategi perbaikan gizi diterapkan secara tepat, maka angka stunting dan kemiskinan di Indonesia akan berkurang secara signifikan. Jika pengawasan ketat dilakukan, maka alokasi dana 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis akan efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Jika pembangunan difokuskan pada desa, maka ketimpangan ekonomi antara kota dan desa akan berkurang secara nyata. Mari kita bersama-sama bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Masa depan di mana setiap anak Indonesia memiliki kesempatan untuk meraih mimpinya. Di mana setiap keluarga hidup dalam kesejahteraan, dan di mana Indonesia berdiri tegak sebagai negara yang kuat dan berdaulat di kancah dunia. Mari kita jaga cita untuk bangsa tercinta. Estafet pembangunan kini lanjut diserahkan pada mereka. Dengan gotong royong kita wujudkan masa depan yang ceria. Indonesia maju, sejahtera, dan penuh bahagia.